Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya Anda sehat-sehat saja, ya. Ya, karena kalau kita sehat, kita akan lebih bersemangat ya dalam hidup ini. Ya, betul. Dan kita berenergik gitu ya. Segala sesuatu kita bisa lakukan karena memang kita sehat, kondisi sehat, ya. Ya, dan bicara tentang semangat, harusnya kalian lebih bersemangat ya. Karena di Mhm. rubrik keluarga kali ini kita akan bahas tentang keuangan keluarga. Keuangan ini benar-benar penting yang harus kita atur atau kita jaga atau kita kelola dalam rumah tangga ya. Iya, karena memang biasanya kalau menyangkut uang itu kan jadi semangat. Menyangkut uang kadang-kala juga gitu ya. Iya, iya. Kalau banyak nggak lebih semangat, tapi kalau nggak ada jadi Gitu, lemes. lemes. Iya, sebelum kita membahas lebih banyak, ada satu pertanyaan dulu nih yang mungkin sahabat semuanya juga bisa jawab. Nah, bagaimana hubungan pernikahan itu dapat dipengaruhi jika yang mengendalikan keuangan itu hanya pihak suami atau pihak istri saja? Ya, tentunya ini mesti ada kesinambungan antara dua belah pihak ya. Pengawasan, pengontrolan mengenai keuangan, eh, apa namanya kondisi yang dimiliki, kondisi keuangan yang dimiliki di setiap keluarga. Iya, jadi pastinya memang nggak hanya pihak suami saja ya, Mhm. tapi juga pihak istri. Jadi dua-duanya memang harus bekerja sama untuk mengelola keuangan ini ya kan. Untuk Mhm. apa gitu? Agar nantinya bisa ada keseimbangan, kemudian saling percaya dan tentu saja pengelolaan bersama yang pastinya akan lebih baik kalau itu dikelola sendiri ya kan. Iya, betul. Itu akan terencana dengan baik dan memenuhi semua kebutuhan Ya. dengan baik. Kemudian juga ada satu pertanyaan lagi. Bagaimanakah hubungan pernikahan itu dapat dipengaruhi jika tidak seorang pun mengendalikan keuangan keluarga itu sendiri dan jika hutang yang berbunga justru mengendalikan keuangan keluarga? Ya, itu apa namanya sangat kurang bijak juga ya ketika seperti itu dikuasai ataupun apa namanya dikelola oleh salah satu pasangan karena mungkin satu pasangan satunya yang lainnya mungkin tidak tahu sehingga tidak juga bisa mengontrol ya. Dan juga kalau misalkan ada masalah tentu saja juga dari satu pihak itu juga terbebani nantinya gitu. Ya, jadi penting bagi setiap dari kita untuk tahu ya gitu ya sebagai pasangan antara suami dan istri bahwa kita memang benar-benar bisa memanage keuangan keluarga kita dengan baik. Jangan sampai hutang dan bahkan hutang yang berbunga itu justru memperhamba kita, memperbudak kita, mengendalikan kita sehingga kita terbelenggu gitu ya dengan Mm. hutang itu sendiri. Ya betul, hutang itu akan berbahaya juga untuk kemajuan keuangan. Ya, jadi nanti kita akan bahas ya tentang keuangan ini memang ada beberapa ya pokok bahasan yang penting yang akan kita bahas dan itu nggak akan selesai dalam satu kali pembahasan ya. Tapi Mhm. sekarang sebagai pondasi ya, Mhm. biasanya kalau di di official channel itu kan harus ada pondasi dulu yang dibangun. Nah, saat ini kita akan belajar pondasinya dulu tentang garis besar pengelolaan keuangan keluarga itu sendiri ya. Ya. Nanti setelah itu di rubrik-rubrik keluarga selanjutnya kita akan bahas satu persatu lebih detail ya tentang bagaimana pengelolaan keuangan keluarga itu benar-benar nantinya kalau kita kelola dengan baik akan sangat-sangat menolong kita gitu ya. Mhm. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga sebagai suami dan istri agar kita dapat berhasil dalam mengelola keuangan kita, kita perlu mengikuti asas-asas dasar pengelolaan uang itu sendiri. Jadi Ya, mhm, ternyata ada asas dasarnya juga asas ya kan. dasarnya betul. Ya jadi tadi kita udah bicara bahwa pondasinya harus kuat dulu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih asas dasarnya itu apa ya. Yang pertama, yang paling penting yang harus kita semuanya ingat adalah hiduplah lebih sedikit daripada uang yang kita terima. Ya, Ya, betul itu ya. Hidup lebih sedikit dari apa yang kita terima. Karena kalau kita hidup lebih banyak dari apa yang terima, jadi seperti istilah besar pasak daripada tiang. daripada tiang.
ya. Kemudian juga belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kebutuhan dan keinginan. Ini harus dipisahkan ya. Ini faktor yang berbeda yang harus Anda tidak satu sama lain memiliki fungsi yang berbeda dan tujuan yang berbeda juga. Ini kita harus paham juga mengenai kebutuhan dan keinginan. Yang ku mau, kadang-kadang gitu ya. Yang ku butuh. Jadi yang ku mau atau yang ku butuh? Ya, jadi harus memang bisa membedakan ya antara keinginan dan kebutuhan ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak ya. Kemudian juga menyusun anggaran dan hidup sesuai dengan anggaran. Menyusun ya. Disusun. Jadi sesuai dengan anggaran kita, penghasilan berapa, ya kita harus susun kebutuhan kita juga nanti apa aja. Iya. Kalau susun aja gampang, tapi harus konsisten. Nah, itu dia. Harus pegang apa yang sudah dibuat, apa yang udah Anda susun, konsisten dengan susunan-susunan tersebut. Iya dong ya. Kemudian bersikap jujur dalam semua urusan keuangan keluarga ya. Itu penting ya. Kemudian di sini kita tahu bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita, apa sih yang paling sangat diinginkan oleh setiap orang? Ya, tentunya saja yang berkecukupan ya, atau mungkin bahkan lebih. Biasanya orang berharap ya ada lebih gitu dari apa yang kita dapatkan dari penghasilan kita dan mencukupi semua kebutuhan dari uang yang kita miliki. Ya, jadi memang yang pastinya paling diinginkan oleh setiap orang itu adalah kebahagiaan. Nah, pengelolaan keuangan yang baik itu akan sangat-sangat mempengaruhi kebahagiaan kita ya. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya bukan diukur dari banyaknya uang, tapi bagaimana kita bisa mengelola uang, ya kan? Karena kalau kita memiliki banyak uang tapi nggak bisa mengelola uang itu sendiri, hasilnya gimana? Tetap akan pusing. Pusing. Uangnya sih segini, hutangnya segini. Ya, karena memang nggak ada yang namanya puncak kepuasan itu sendiri gitu ya. Jadi maksudnya ketika kita sudah mencapai sesuatu itu pasti pengen lebih dan lain sebagainya. Makanya kalau kita nggak memanage dengan baik keuangan kita gitu ya, kita nggak akan dapat yang namanya kebahagiaan itu sendiri yang sebenarnya kita cari gitu. Ya, yang sebetulnya semuanya itu kan kita yang membuat ya. Pengaturan itu kita yang membuat, penggunaan uang itu kita yang membuat, keputusan-keputusan itu. Oke. Kemudian tadi yang pertama kita akan bahas itu sebenarnya yang paling dasar ya, mendasar itu adalah hiduplah sesuai dengan pendapatan Anda. Mengapa sih banyak orang kadang-kadang gitu ya nggak bisa hidup sesuai dengan pendapatannya? Kenapa? Gengsi Ya. Jadi kita tahu bahwa setiap dari kita memang pengennya ya, namanya juga manusia gitu ya, pengennya pasti mendapatkan uang yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Tapi itu juga bukan hal yang mudah, ya kan? Bukan hal yang mudah untuk istilahnya kita bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya yang kita inginkan, seperti itu ya. Nah, jadi yang sekarang kita pelajari yang penting adalah bagaimana kita bisa mengelola uang yang kita miliki itu ya. Seberapa banyak atau sedikit yang kita terima, tapi ketika kita bisa benar-benar mengatur ya keuangan yang kita miliki itu akan cukup sebenarnya buat kita. Ya. Jadi bukan jumlah uang yang diperoleh seseorang yang mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian ke dalam jiwa kita, tetapi kemampuan mengendalikan uang tersebutlah yang bisa mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, dan bahkan kesejahteraan jiwa dan raga dalam hidup kita. Ya, itu sangat penting ya. Ketika kita bijaksana dalam menggunakan uang, itu yang akan memperoleh kebahagiaan buat kita. Kedamaian, ketenangan ya. Nggak kayak seperti dikejar-kejar developer. Dekolektor. Maksud saya itu. Ya. Jadi kita tahu bahwa uang ya
lagi-lagi uang ya. Uang itu dapat menjadi hamba yang patuh ya, Mhm. dapat menjadi hamba yang patuh, tetapi dapat juga menjadi pemberi tugas yang kejam. Pernah nggak Hmm. diperhamba uang, diperbudak uang, sampai Iya, nggak punya waktu untuk istirahat, sampai nggak punya waktu untuk keluarga, sampai nggak punya waktu untuk diri sendiri, sampai hmm, nggak punya waktu untuk Tuhan dan semuanya karena iya, kita diperbudak oleh uang. iya betul, betul. Jadi kayak kita nggak bebas gitu ya. Kita mungkin pingin piknik aja sama keluarga itu nggak ada waktunya, kadang-kala seperti itu. Iya, jadi orang yang apa istilahnya tidak teratur dalam kehidupannya, tidak teratur dalam pengaturan keuangannya, itu akan sangat-sangat menjadi hamba uang itu sendiri. Mhm. Ya, jadi orang yang mengatur standar hidupnya sedemikian rupa sehingga memiliki sedikit uang lebih adalah orang yang dapat mengendalikan keadaan mereka. Jadi ketika kita mengatur ya benar-benar keuangan kita dengan baik gitu ya, kita akan dapat lebih menjadi bahagia karena kita bisa mengatur dan mengendalikan kehidupan kita. Orang yang membelanjakan sedikit lebih banyak daripada pendapatan mereka adalah orang yang dikendalikan oleh keadaan mereka. Dan itu nantinya akan dapat menjadi belenggu dalam kehidupan mereka. Jika ada sesuatu yang akan membawa kedamaian dan kepuasan ke dalam hati manusia dan ke dalam keluarga, itu adalah hidup sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi ketika kita menguasai uang, bukan uang yang menguasai kita ya. Seharusnya memang kita yang bisa menguasai uang. Karena memang ketika kita dikuasai dengan uang, ya kita kayak semacam itu tadi, diperbudak tadi ya. Semua harus kerja, tulang banting dari pagi sampai malam. Sehingga setiap hari kita nggak bisa melihat, nggak bisa mengawasi anak-anak kita. Bagaimana ketika mereka mengalami masalah, bagaimana kita punya waktu untuk mengurus anak-anak ketika mereka memiliki masalah gitu ya, kasihan juga mereka. Iya, jadi ketika kita benar-benar nggak bisa ya, atau kita terbelenggu ya, terbelenggu dengan uang yang memperbudak kita nggak punya waktu untuk sisi spiritual kita gitu ya, kita nggak punya waktu untuk beribadah, kita nggak punya waktu untuk keluarga, kita nggak punya waktu untuk uh, kehidupan kita sendiri gitu ya, karena Mhm. kehidupan kita sepertinya dibelenggu gitu ya untuk cari uang dan terus mengejar itu ya, seperti itu. Ya, uang bukan segala-galanya untuk kebahagiaan kita, bukan satu-satunya jalan untuk memperoleh kebahagiaan kita, apalagi dengan keluarga gitu ya. Jadi walaupun uang itu penting ya, kita tahu Mhm. itu penting gitu ya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tapi itu bukan prioritas utama yang seharusnya selalu kita kejar gitu ya, seperti itu ya. Karena kalau kita apa namanya menjadikan itu sebagai obsesi kita gitu ya, nantinya kita justru akan bisa diperbudak oleh uang itu sendiri ya. Dan jika ada sesuatu yang membuat manusia menderita dan kecil hati dan putus asa, itu adalah memiliki hutang dan kewajiban yang tidak dapat terpenuhi. Nah, apalagi ketika kita nggak bisa hidup sesuai dengan pendapatan yang kita punya dan memaksakan itu dengan berhutang, wow, hidup kita tambah-tambah akan terbelenggu. Mhm. Jadi sesuai dengan apa yang kita dapatkan kehidupan kita ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Terbelenggu hutang. Kalau udah terbelenggu hutang, kita nggak akan bisa bahagia, ya kan? Nah, kunci untuk hidup sesuai dengan pendapatan kita itu sebenarnya sangat sederhana loh ya. Hmm. Kunci itu adalah disiplin. Ya, Ya. cobalah untuk lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan kita ya. Baik dalam tahun-tahun awal pernikahan kita, kita harus belajar untuk mendisiplinkan diri kita, selera kita, keinginan ekonomi kita. Ya, Hmm. ingat itu. Disiplin dalam diri kita, ya, selera kita dan keinginan ekonomi kita. Betapa diberkatinya orang yang belajar hidup sesuai dengan pendapatannya dan menabung uangnya untuk hal-hal yang tak terduga. Jadi itu Hmm. yang penting diingat oleh setiap dari kita ya. Kalau kita ingin bahagia, hiduplah sesuai dengan pendapatan. Hindari hutang, sebisa mungkin jangan berhutang. Ya, karena kalau kita berhutang, sekali lagi itu akan membelenggu kehidupan kita, membuat kita nggak bahagia, ya kan? Ya. Ya.
Jadi sekarang waktunya bagi kita semuanya untuk menertibkan rumah kita masing-masing ya, agar kita dapat hidup sesuai dengan pendapatan kita, agar kita bisa hidup sebisa mungkin tanpa berhutang. Iya, Bisa nggak ya? bisa ya. Pasti bisa ya. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus meninjau kondisi keuangan kita harus berhemat dalam pengeluaran kita harus mendisiplinkan diri kita dalam pembelanjaan kita, menghindari hutang sebisa mungkin dan usahakan untuk tidak berhutang kalau Anda ingin bahagia ya. Dan pasti bisa dilakukan ya. Bayarlah lunas hutang kalau memang kita punya hutang, secepatnya dilunasi. Bebaskan diri kita dari perbudakan hutang itu sendiri. Ya, alangkah leganya ketika beban Anda terlepas. Mm-mm. Lepaskan beban Anda, yaitu dengan membayar hutang dengan segera, melunasinya, dan Anda akan merasa lega. Siapa yang akan merasa lega dan bebas ketika ada yang sudah membayar hutang dengan lunas? Tentu saja ya, Anda perasaannya juga seperti itu. Bebas. Iya, jadi memang seringkali orang berhutang itu bukan karena kurang juga ya, kadang-kadang karena memang tadi memaksakan diri ya istilahnya, hanya untuk mengejar gengsi, hanya untuk ya banyak hal tadi karena keinginan gitu kan ya, bukan karena kebutuhan kita. Seperti itu. Jadi benar-benar ya, kalau kita bisa disiplin dalam mengelola keuangan kita, misalnya hasilnya cuma sedikit ya, kita benar-benar kelola itu agar cukup gitu, sehingga kita nggak perlu harus berhutang ya. gitu ya kan. Karena memang sepertinya kita mendapatkan gitu ya di awal gitu, hutang kan seperti itu ya, tapi nantinya itu akan menjerat kita, akan membuat kita terbelenggu dan nggak bahagia, dan resiko terbesarnya adalah gali lubang tutup lubang, itu yang banyak orang lakukan ya kan. Apalagi ini hutangnya untuk apa namanya? Untuk kebutuhan, keinginan tadi ya. Pengen baju lebih bagus gitu ya. Dan Pengen lain motor sebagainya. lebih bagus, pengen mobil lebih bagus, rumah pengen lebih bagus. Iya, jadi apa? Ketika kita memaksakan diri kita gitu ya untuk memenuhi segala hal yang memuaskan kita gitu ya, tanpa melihat kemampuan kita gitu ya, ujung-ujungnya nantinya ya kita nggak akan bahagia. Jadi apa sebenarnya yang kita cari gitu kan? Kebahagiaan atau belenggu, keterpurukan itu sendiri kan? Ya, Anda yang memilih sih sebetulnya ya. Iya. Pilihan Anda. Oke, sahabat semuanya, hal kedua yang memang perlu kita juga lakukan sebagai asas dasar pengelolaan uang adalah belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang ku mau. Kadang-kadang kan seperti itu. Mauku apa? Kebutuhan ini penting, lebih prioritas dibanding keinginan ya. Karena kebutuhan itu bisa melihat dari sisi dari apa yang kita mampu, kemudian apa yang memang penting ya. Biasanya hal-hal yang penting yang perlu diprioritaskan. Iya. Ini kebutuhan. Terlalu menuruti kehendak hati dan pengelolaan keuangan yang tidak baik itu akan mengganggu hubungan pernikahan itu sendiri. Pastilah ya. Nah, kan? Jadi kita kayak dikejar-kejar gitu ya, dikejar-kejar oleh apa? Ambisi kita, ya kan? Obsesi yang nggak penting gitu, nggak seharusnya atau belum pada waktunya. Kadang-kadang kan gitu ya, kadang-kadang kita memaksakan sesuatu yang belum saatnya kita miliki gitu ya. Dan itu membuat kita akhirnya berhutang, memaksakan hal-hal lain yang nggak seharusnya kita paksakan. Jadi ketika memang belum waktunya kita memiliki sesuatu ya itu tadi ya kan. Karena memang lebih bagus itu kita lebih berhemat, kita punya tabungan. Selain aman, itu juga akan membuat kita lebih bahagia kan. Iya. Jadi memang kalau ada uang lebih ya memang harus ditabung sebaiknya. Jangan berpikir bahwa oh ini ada uang lebih nih, buat apa nih? Yuk kita belanja. Ya, karena memang kita harus mengetahui bahwa kedepannya itu kita kan nggak tahu gitu ya. Nah, sebanyak mungkin kita memiliki tabungan gitu, itu akan sangat aman gitu ya buat kehidupan kita selanjutnya. Ya,
tampaknya kebanyakan masalah pernikahan itu timbul karena hal-hal yang berhubungan dengan uang itu sendiri, benar nggak? Iya, betul. Kadang-kadang itu menjadi suatu masalah yang sangat luar biasa nantinya untuk mengganggu eh, keutuhan keluarga ya. Iya, ya. Dan baik itu menyangkut pendapatan yang tidak cukup untuk menunjang keluarga atau pengelolaan pendapatan yang dilakukan secara tidak benar, ya. Jadi kadang-kadang seperti itu, karena pendapatannya sedikit atau mungkin ya apalagi di masa-masa sulit ya seperti sekarang ini, karena memang nggak mudah juga untuk mendapatkan pekerjaan, iklim yang kadang-kadang membuat kita nggak mudah juga dalam usaha ya, dalam bisnis dan lain sebagainya. Nah kalau kita nggak pandai dalam mengatur keuangan itu sendiri, itu nanti akan menjadi masalah yang besar dalam kehidupan rumah tangga kita. Mhm. Ya. Nah, kemudian penting bagi setiap dari kita gimana caranya agar kita bisa ya benar-benar mengelola keuangan kita dengan hasil yang pas-pasan atau bahkan bisa dibilang sedikit, atau ketika kita pada saat-saat berkelimpahan gitu ya di masa-masa kejayaan kita. Bagaimana cara kita mengatur keuangan itu sendiri adalah dengan cara menyusun anggaran hidup ya, anggaran keluarga kita sesuai dengan anggaran yang akan kita buat bersama. Betul, Ya. sama. Jadi Anda istri dan suami, untuk ketika Anda memiliki uang untuk diatur, Anda bisa bersama-sama mengatur kebutuhan apa saja dalam satu bulan ya. Seperti itu contohnya. Makan, biaya transportasi, biaya pendidikan dan lain sebagainya dalam satu bulan. Iya, ya itu perlu diatur ya sedemikian rupa, menyusun anggaran belanja dan hidup sesuai dengan anggaran yang kita buat. Jadi Ya, tadi disiplin ya, komitmen ya. komitmen dan konsisten dengan apa yang sudah kita buat bersama ya, seperti itu. Jadi kita perlu untuk berusaha mematuhi apa yang sudah kita buat sendiri gitu lah ya. Rule yang sudah kita buat ya kita harus patuhi itu ya kan. Seperti itu agar apa gitu ya, agar kita bisa nggak terbelenggu tadi oleh hal-hal yang nggak penting gitu ya, seperti hutang atau ambisi-ambisi lainnya ya kan. Jadi berusahalah dan nikmati gitu ya, nikmati hidup sesuai dengan anggaran yang sudah kita buat, karena banyak orang merasa bahwa anggaran itu merintangi kebebasan mereka dalam ekonomi. Nah, jadi jangan sampai kita merasa bahwa anggaran itu merintangi kebebasan kita. Ya. Jadi anggaran itu membatasi ya. Kadang-kadang kita inginnya, ini kan ada uangnya gitu kan, gitu. Ini kan ada lebihnya ditabungin nih di tabungannya gitu. Jadi kita pinginnya gunakan saja untuk keinginan kita biar puas gitu kan. Tapi kan itu akan juga membahayakan dan kita tidak dengan bijaksana untuk menggunakan uang tersebut. Iya, jadi ketika kita memaksakan ya, istilahnya itu kan memaksain ya kan. Jadi pengen ini nggak bisa, pengen itu nggak bisa, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa ya. Jangan seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita hidup dengan anggaran yang sudah kita buat, ketika kita berusaha untuk disiplin, kita bisa menikmati, dan itu memang sebenarnya tinggal bagaimana kita membiasakan diri kita aja ya. Yeah. Nah, kalau kita terbiasa hidup hemat gitu ya, cukup gitu ya, cukup dengan apa yang ada gitu, kita akan lebih bahagia sebenarnya ya kan. Bukan hanya bahagia, juga lebih sehat ya secara jasmani maupun rohani ya kan. Biasanya kan kalau kita maksa ini ya, pengen jajan itu, pengen jajan ini, pengen makan itu, pengen makan ini dan lain sebagainya, nanti efeknya kan juga nggak bagus buat tubuh kita. Jadi ya obesitas dan lain sebagainya itu kalau dari segi makan ya. Belum lagi dari segi gila belanja. Jadi ini mau dibeli, itu mau dibeli, ini yang ini belum dipakai, udah lagi yang ini dan lain sebagainya. Terus nanti numpuk kan ya, jadinya numpuk terus buat apa gitu. Kalau misalnya kita istilahnya memang punya uang untuk itu gitu, itu pun juga kan sepertinya membuang-buang energi kita dan lain sebagainya kan. Yang sebenarnya kurang berguna gitu ya, seperti itu. Jadi kita mengira sekali lagi bahwa
Ketika kita hidup sesuai dengan anggaran yang kita buat, itu akan merintangi kebahagiaan kita. Salah ya kan? Justru sebaliknya, ketika kita berusaha untuk hidup ya dengan anggaran yang kita buat, kita akan menjadi orang yang sukses. Sukses dalam artian menolong kita agar kita memiliki kebebasan ekonomi yang sesungguhnya. Jadi merdeka secara ekonomi gitu ya, ketika kita disiplin dalam pengelolaan keuangan kita. Ya, merdeka dalam kehidupannya Iya. pribadi dan juga keluarga ya, tidak terbelenggu ya Iya. tadi. Ya, karena memang ketika kita tidak berusaha untuk membuat anggaran, tidak berusaha hidup sesuai dengan anggaran yang kita buat, itu akan membuat hidup kita nggak teratur gitu ya. Terus nanti ujung-ujungnya saling menyalahkan. Enak kan ya kalau sudah gitu. Uang habis, uang nggak ada, gimana ini dan lain sebagainya. Salah siapa? Salah siapa? Panik. Jadi Ya kan? kadang-kadang panik itu, ya kan? Dan nantinya nggak akan membuat kita bahagia. Ya, betul. Nggak menikmati ya keluarganya. Iya. Terus akhirnya gimana? Solusinya gimana? Ya udah cari uang lagi yang lebih banyak dan lain sebagainya. Ya, jadi masalahnya itu bukan dari banyak sedikitnya uang itu sendiri. Masalahnya itu bukan dari banyak sedikitnya pendapatan itu sendiri, uang itu sendiri yang kita punya, tapi bagaimana cara kita mengatur uang itu yang penting gitu. Bagaimana kita mengelola dengan bijaksana ya. Iya. Karena banyak orang berpikir seperti itu ya, kalau kekurangan gitu, berarti kita harus bekerja lebih itu lagi gitu ya, cari uang lagi, lebih sibuk lagi dan lain sebagainya. Udah, kamu jangan ada di rumah, pergi keluar cari uang gitu. Ya, jadi nggak memikirkan bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengelola keuangan itu sendiri ya. Ya, betul. Sahabat semuanya, terima kasih sudah bergabung di Bung Edi Official Channel, karena pastinya ada banyak informasi penting yang sahabat semuanya dapat belajar gitu ya, bagaimana kita untuk dapat lebih bahagia dalam kehidupan kita sebagai pribadi dan keluarga ya. Dan itu penting ya, kehidupan anak damai ya, untuk menjalani kehidupan ini, menikmati hidup ini ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda siapapun itu. Makasih sahabat. See.